Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Firmansyah dari kelas D. Di sini saya akan menyampaikan untuk tugas UAS mata kuliah Edu Prinsip. Yang pertama, strategi pemasaran perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan. Strategi pemasaran mempunyai dua kegiatan pemasaran pokok, yaitu yang pertama, pemilihan pasar-pasar yang akan dijadikan sasaran pemasaran, target market, dan yang kedua, merumuskan dan menyusun suatu kombinasi yang tepat dari pemasaran marketing tersebut agar kebutuhan para konsumen dapat terpadu secara memuaskan. Apa itu strategi? Strategi itu adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Dalam menyusun langkah-langkah awal untuk menyerang pesaing, perlu dipertimbangkan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, terutama dalam hal kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, yang dapat dilihat dari aspek keuangan, sumber daya, dan jaringan, dan sebagainya. Di samping mengukur kekuatan dan kelemahan pesaing, ancaman dan peluang juga perlu dipertimbangkan. Strategi pemasaran merupakan suatu wujud rencana sebuah perusahaan dalam bidang pemasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Ruang lingkup strategi pemasaran cukup luas, di antaranya adalah strategi menghadapi persaingan, strategi produk, strategi harga, strategi tempat, dan strategi promosi. Strategi bauran pemasaran atau yang lebih dikenal dengan nama marketing mix. Strategi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, strategi produk, yang kedua strategi harga, yang ketiga strategi lokasi dan distribusi, dan yang keempat strategi promosi. Produk strategi adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Produk dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, produk yang berupa benda fisik atau benda berwujud. Yang kedua, produk yang tidak berwujud atau bisa disebut dengan jasa. Yang ketiga, menentukan logo dan moto dengan pertimbangan seperti harus memiliki makna yang positif, harus menarik perhatian, dan harus mudah diingat. Yang selanjutnya, strategi harga. Yang pertama, tujuan penentuan strategi harga oleh perusahaan adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk memaksimalkan laba. Yang ketiga, untuk memperbesar market share atau jumlah pelanggan. Yang keempat, untuk memberikan kesan dari mutu produk. Strategi tempat dan distribusi adalah cara perusahaan menyalurkan barangnya mulai dari perusahaan sampai ke tangan konsumen akhir. Saluran distribusi memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi transaksi, yaitu fungsi yang meliputi bagaimana perusahaan menghubungi dan mengomunikasikan produknya dengan calon pelanggan.
Yang kedua, fungsi logistik, yaitu fungsi yang meliputi pengangkatan dan penyortiran barang. Yang ketiga, fungsi fasilitas, yaitu fungsi yang meliputi penelitian dan pembiayaan. Salah satu tujuan promosi perusahaan adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan untuk berusaha menarik konsumen yang baru. Ada 4 macam sarana promosi yang dapat digunakan adalah: yang pertama, periklanan; yang kedua, promosi penjualan; yang ketiga, publisitas; dan yang keempat, penjualan pribadi. Kesimpulannya dari mata kuliah EduPrinsip tentang pemasaran, strategi pemasaran dalam keperusahaan. Pemasaran merupakan sekumpulan rancangan kegiatan yang berkaitan untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan mengembangkan, mendistribusikan, mempromosikan, serta menciptakan harga yang sesuai dengan produk atau jasa untuk mencapai kepuasan pelanggan dan memperoleh keuntungan. Strategi pemasaran mencakup pengidentifikasian konsumen sasaran, menentukan peranan periklanan dan bauran promosi, menunjukkan tujuan dan anggaran promosi, memilih strategi kreatif, menentukan media, serta melaksanakan program tersebut dan mengukur efisiensinya. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.